Selamat pagi. Hari ini kita semua sudah menyerahkan diri pagi-pagi untuk disiksa. Ini kita mesti ngetes filter 35 mili sama sebenarnya mau ngetes mic tapi entah kenapa mic-nya nggak mau nyala. Jadi nanti mari kita coba lagi. Udah lama nih, besok sakit-sakit nih, kayak nggak latihan deh besok. Squat 30 berarti 80. Doakan guys. Ya. Bang Moen berapa? Oh ya, karena males pakai yang di filter, kita nge-shootnya di ISO 160. Jadi sangat-sangat di bawah native ISO. Masih agak penasaran kenapa ini mic nggak mau jalan sama kamera. Baru kemarin banget dites pakai HP, bisa-bisa aja. Mari kita coba lagi. Nah, ini harusnya udah nyala. Mari kita coba. Ini gainnya tinggi banget bahwa kita audio kameranya udah di 1. Semoga sih nggak picking ya. Coba kita lihat. Video loh, video. Kenapa? Bukan time lapse. Time lapse mana? Harus tadi masih bisa lagi deh, tapi gue takut besok nggak bisa jalan. Jangan dong, kan Betul. Betul. Sekarang kita sudah masuk gerakan kedua, cowok-cowok bench press, ciwi-ciwi, deadlift. Jadi sekarang kita tukeran, cowok-cowok deadlift, ciwi-ciwi, bench press. Ini gerakan terakhir ya? Ada 2 lagi. Berapa? 20? 25 boleh. Ini masuk set 1 nih berarti ya? Sekarang kita nyoba shootnya di native ISO dan efek kita gedein ke f32. Mic masih sama pakai Ulanzi A100. Oh, dari tadi belum ngomong ya. Iya, kita lagi coba mic Ulanzi A600. A100 maksudnya. Bisa kita lihat mereka semua lagi beres-beres karena kita tim dokumentasi, kita bagian komentarin aja. Terima kasih sudah datang hari ini. Ternyata belum selesai. Abis ini kita ada apa? Boom, kita shadow boxing. Setelah kita latihan beban pagi hari ini, kita akhiri dengan shadow boxing supaya otot-otot tubuh kita fleksibel lagi, lentur, dan spin lagi. Kita udah di studio lagi dan aku baru aja selesai ngedit video barusan. Jujur sebenarnya aku nggak ada rencana untuk bikin video ini, tapi karena setelah pengetesan tadi sebenarnya cuma ngetes aja, aku nggak berencana ngepost itu sama sekali. Tapi kalau pengen lihat kira-kira biasanya ngetes gimana, biasanya ada banyak kali lah kayak gitu. Dari kemarin-kemarin juga udah, kayak sebelumnya aku udah tes pakai HP, jadi kemarin coba pakai kamera segala macam. Dan ya jadi bisa dilihat lah pengetesan tuh nggak semulus itu, apalagi kalau kita nggak baca petunjuknya sama sekali ya. Aku bahkan nggak sadar kalau di tengah-tengah tuh ternyata noise reduction-nya aktif. Jadi habis pulang aku baru, kok ini suaranya ada yang beda ya di depan, di tengah-tengah. Aku tulis di bagian kiri bawah harusnya bagian yang di noise reduction-nya aktif. Jadi ternyata di mikrofon ini kalau kita tekan sekali, noise reduction-nya aktif. Dan kalau kita tekan lagi, dia kedip 2 kali, itu berarti noise reduction-nya aktif di level 2. Kita tekan sekali lagi, kedip 3 kali dan warnanya biru juga, itu berarti noise reduction-nya aktif di level 3. Dan kalau kita tekan sekali lagi, dia kembali ke normal tanpa noise reduction yang aktif sama sekali. Jadi aku baru tahu setelah aku pulang dan baca petunjuknya. Jadi jangan jadi seperti Edo, jadilah orang yang lebih pintar gitu ya. Tapi intinya yang bikin aku tertarik untuk bikin video sendiri untuk mic ini, karena aku merasa ini tuh raja baru mikrofon budget lah, karena dia semantap itu. Kualitas suaranya seperti yang udah bisa didengar di sepanjang video ini ya. Aku nggak bakal edit sama sekali, aku nggak bakal taruh EQ, kompresor segala macam. Jadi benar-benar paling volumenya dikecilin dan digedein aja, di balancing aja sedikit. Jadi itu pure suara dari mikrofonnya memang hasilnya seperti itu. Karena mikrofon yang mau sambil kita pakai biar kedengaran suaranya, mungkin aku agak susah nyontohin yang mungkin nanti paling sambil ditaruh b-roll aja ya. Tapi ini kita bakal dapat box kayak begini, dan di dalamnya itu kita dapat 2 transmitter dan 1 receiver seperti biasa. Terus kita juga ada dapat Winmap-nya yang bisa disimpan juga di dalam kotak. Jadi benar-benar kita tinggal bawa 1 box ini aja. Jadi simple banget, nggak ada box terpisah untuk aksesorisnya segala macam. Sekarang dia konektornya terpasang ke kamera. Jadi itu 3,5 mili. Tapi kita dapat juga port USB-C yang menarik banget karena sama sekali nggak ada kabel-kabelannya. Jadi kalau kita mau sambungin ke kamera atau port 3,5 mili itu bentuknya begini. Dan kalau kita mau ganti ke USB-C bentuknya jadi begini. Dan kabar baik untuk yang pakai iPhone, di bawah iPhone 15, dia pembelian mikrofon Ulanzi A100 ini kita bakal dapat konektor ke Lightning-nya juga. Bahkan setauku di luar negeri tuh ini nggak dapat, ini mesti dibeli terpisah. Tapi di Ulanzi ini udah included. Jadi
Mantap, makin best deal lagi. Minusnya tuh paling seperti yang bisa dilihat, ini kan boxnya ngepas banget nih ya, bisa bawa 2 transmitter dan 1 receiver plus 1 konektor alternatif ya. Jadi paling mesti milih antara mau bawa yang Lightning atau yang USB-C, nggak bisa dua-duanya. Atau bisa juga mau bawa yang Lightning sama USB-C, nggak bawa yang 3,5 milinya. Intinya kita cuma bisa milih 2 dari 3 untuk dibawa dalam satu box ini. Tapi ya cukup banget sih, kita kan mau pakai ini cuma sama satu barang juga ya, bukan mau konekin kedua sekaligus juga. Jadi sebenarnya kita bisa bawa 2 aja udah sangat lebih dari cukup, tinggal nyesuaiin aja sama HP kita. Kamera kan udah pasti 3,5 mili, berarti itu udah pasti kita bawa, tinggal satunya lagi ya sesuaiin aja sama HP kita. Kita perlu USB-C atau Lightning. Makin ini memang gak ada fitur-fitur kekinian banget yang kayak 32-bit flow, terus internal recording segala macam, nggak ada. Tapi tadi seperti yang gue bilang, ini raja baru microphone budget menurutku. Karena harga mic ini itu sekitar 500 ribuan. Jadi untuk harga mic 500 ribuan ini mantap banget. Kayak bikin aku sampai merasa ini kayaknya perlu dibikin satu video sendiri deh, karena semenarik itu. Jadi ini tuh bisa dipakai sama orang yang sekarang lagi syutingnya pakai HP dan pengen audio yang lebih bagus. Ini bisa dipakai karena kita kan udah dapat konektor ke USB-C atau Lightning. Tapi ketika dia mau upgrade ke kamera, misalnya pengen syuting pakai kamera gitu, ini tetap bisa dipakai. Kayak kita sekarang ini lagi gue konekin ke kamera. Jadi umurnya panjang, suaranya oke, harga sangat terjangkau. Ya kurang apa lagi gitu kan. Cara pakai juga ya simple, tinggal connect dan ini. Oh BTW tadi di video sebelum itu ternyata nggak bisa karena receivernya belum ku nyalain. Jadi yang nyala cuman transmitternya doang, sedangkan receivernya nggak nyala. Ya of course suaranya nggak masuk ke kamera ya. Seperti biasa, smart gadget dumb user. Jadi sekali lagi jangan seperti Edo, jadilah orang yang lebih pintar. Jadi kurang lebih gitu aja, sekedar video impromptu, video mendadak yang nggak rencana aku bikin, tapi karena barang yang menarik banget menurutku, ini perlu ku bahas sendiri. Jadi kalau tertarik, barangnya akan ku taruh di bawah linknya supaya gampang belinya, dan lensanya juga mantep banget ya. Ini kita masih di Viltrox 35mm f1,2 LF series yang sejauh ini sih sangat menarik. Silahkan ditunggu review lensa ini. Review kayaknya teknis banget ya, jadi silahkan ditunggu pembahasan lensa ini yang lebih lengkap di video berikutnya, nggak lama lagi harusnya. Dan yaudah, itu aja, sampai ketemu di video berikutnya, bye.